Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk puasa yang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan, kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mengingatkan saja bahwa di 10 hari yang terakhir itu ada satu malam yang luar biasa, yaitu yang disebutnya Lailatul Qadar. Dan semua jamaah sudah memahami, mengerti, sudah tahu lah. Amalan apa kira-kira yang harus kita laksanakan di 10 akhir bulan Ramadan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Yang pertama, diusahakan sholat isya dan subuhnya lakukan berjamaah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail." Pada siapa menunaikan sholat isya fi jama'atin, berjamaah, faka'annama qama nisful lail, maka seakan-akan ia telah menjalankan sholat setengah malam. Setengah malam itu kita sholat terus, nggak berhenti. Ketika kita sholat isyanya berjamaah. Wa man shallal subuh, pada siapa yang sholat subuh fi jama'atin, menunaikannya dengan berjamaah, melakukannya, mengerjakannya berjamaah, faka'annama shallal lail kullahu, faka'annama shallal lailu kullahu, seakan-akan, seolah-olah, seakan-akan ia telah mendekatkan sholat semalam penuh. Satu malam itu sholat terus. Luar biasanya ketika sholat isya dan subuh dikerjakan, dilakukan, diperbuat, dilaksanakan, dipraktekkan cara berjamaah. Lakukan di 10 hari ini terakhir Ramadan. Yang kedua, sholat taraweh lakukan berjamaah. 10 hari lagi, sebentar ya, nggak lama. Man qama ma'al imam hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamul lail, qiyamul lailah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imam, pada siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam, hatta yang syarifah, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka baginya akan dicatat seperti sholat semalam penuh. Sholat yang hanya ada di bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Jangan sampai ditinggalkan, tidak dikerjakan. Lakukan 10 hari ini, malamnya ini, jangan tinggalin sholat taraweh. Upaya kita agar mendapat saat turun Lailatul Qadar itu, kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sia-sia kita masuk di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita dapat Lailatul Qadar. Saya begitu. Laksanakan malamnya pokoknya ibadah. Yang ketiga, lakukan sholat tahajud.
Jangan sampai ditinggal. Diusahakan malamnya itu ya habis sholat tarawih kita tidur, bangun jam 12, lakukan sholat tahajud, sholat taubat, tahajud, dan lain sebagainya. Sholat tasbih boleh. Kalau sholat tahajud jelas Allah berfirman dalam surat Al-Isra 79, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam fatahajjad bihi nafilah, salat tahajudlah nafilatan sebagai suatu ibadah tambahan laka bagimu, asa ayyab'asa rabbuka maqama mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Artinya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tahajud malam ibadah tambahan. Di samping kita sholat wajib, sholat rawatib, sholat duha, tambahin namanya sholat tahajud. Asa ayyab'asa, Allah menjamin mudah-mudahan kau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala maqama mahmuda, ya, mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kita dibangkitkan ya, nanti di sana sebagai orang yang terpuji, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Makanya orang yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud rutin, istiqomah terus, insyaallah maqama mahmudah, tempat yang terpuji, terhormat, tidak hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menganggap memandangnya orang mulia, luar biasa itu. Kita tidak usah mulia di hadapan manusia, tapi mulialah di hadapan Allah. Karena mulia di depan manusia itu sementara, tapi mulia di hadapan Allah itu ngefeknya sampai akhirat. Ketika kita mulia di hadapan Allah, insya Allah surga. Yang keenam, biar kita ada kegiatan amalan di bulan 10 hari terakhir, ya, di malam ke-10 yang terakhir ini. Yang ketiga, perbanyak doa dan baca ayat terakhir Al-Baqarah. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca dua ayat ini min akhiri suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah, fi lailatin, pada malam hari, kafatahu, maka ia Allah akan memberi kecukupan. Artinya apa? Jangan sia-siakan malam, ya. Perbanyak minta sama Allah, ya. Dan istiqomahkan baca tuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasibkum ila hayah, ila akhir ayat. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, yang keberapa nih? Perbanyak baca Al-Quran. Ayo malam tuh, ya, ayo tahajud, zikir. Utslu ma uhiya ilaika, dalam surat Al-Ankabut 45 Allah berfirman, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Apa itu? Al-Quranul Karim. Di sini Allah perintahkan baca. Al-Ankabut 45. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah SWT berfirman, kami turunkan Al-Quran bahwa syifa, sebagai penawar obat, segala obat, obat hati, obat jiwa, obat batin,
gelisah misalnya, tidak tenang, coba baca Quran dengan penuh penghayatan dan diketarkan ke hatinya. Warahmah, Quran itu rahmat, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk siapa? Lil mukminin, orang beriman. Yang apa? Yang istiqomah, selalu dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala kita isi biar bertemu dengan Lailatul Qadar, malam 10 hari yang terakhir. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sia-sia waktu malamnya itu yang 10 hari yang terakhir ini. 10 hari masih sebentar, seminggu itu kurang lebih lah. Ayo semangatkan, tambah semangat, jangan sampai menurun. Jangan sampai iblis, setan menggoda kita. Karena setan iblis itu tahu di 10 hari yang ketiga itu ada satu malam yang istimewa, Lailatul Qadar itu. Sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin menjadikan manusia itu terlelap tidurnya, kecapean lah, mikir kebutuhan dan sebagainya, sehingga apa? Lupalah dengan amalan-amalan malam, menyambut malam Lailatul Qadar itu. Apa zikir, malas tahajud, malas baca Quran dan sebagainya. Jangan sampai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.